Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita akan renungkan diambil dari Markus pasal yang ke-15 ayat 42 sampai 47. Tapi sebelumnya kita mari berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini dalam doa fajar pagi hari ini kami ingin menyapamu, ingin mendengar suaramu lewat firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh terus-menerus meneguhkan hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini renungan kita berjudul Iman dalam Sunyi yang Berdampak Kekekalan. Iman dalam sunyi yang berdampak kekekalan. Diambil dari Markus pasal 15 ayat 42 sampai yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka dan juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudara-saudara yang terkasih, besok kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Tapi kalau kita melihat sejarah di sekitar kematian Yesus di kayu salib, adalah salah satu peristiwanya penguburan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saat ini kita melihat bahwa banyak sekali peristiwa di sekitar kubur Tuhan Yesus menggambarkan peristiwa keseharian kita. Saat itu murid mengetahui, mendengar kabar Yesus sudah mati, mereka menjadi ketakutan. Mereka menjadi bertanya-tanya, bahkan meragukan apakah memang Guru, Mesias, Tuhanku sudah mati. Hal yang sama sering juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara di dalam rumah yang menyaksikan acara ini pernah bertanya, pernah timbul keraguan, pernah timbul ketakutan saat saudara-saudara mengalami suatu peristiwa yang luar biasa, di luar kehendak, di luar perkiraan, di luar dugaan kita. Misal, kita tiba-tiba di PHK. Ada orang yang kita kasihi meninggalkan selamanya kita. Kita tiba-tiba mengalami sakit penyakit. Bahkan kalau peristiwa itu beruntun, membuat kita bertanya kepada Tuhan.
mulai ragu kepada Tuhan, bahkan ketakutan. Saudara-saudara, itulah yang dirasakan murid pada saat Yesus mati di kayu salib. Yusuf Arimatea adalah seorang murid Yesus. Dia pun mengalami itu. Dia mengalami keraguan. Dia bertanya-tanya, kenapa ini terjadi semuanya? Karena kita tahu Yusuf Arimatea tidak bisa melihat masa depan. Dia hanya terbatas apa yang dia lihat. Tuhan yang dia sembah, Mesias yang dia sembah, guru yang diteladaninya telah tiada. Tetapi yang menarik, Yusuf Arimatea tidak larut dalam perasaan itu. Sewaktu dia ketahui bahwa Yesus wafat, dia bertindak. Inilah yang kita renungkan. Dan pagi ini saya akan memberikan judul Iman dalam Sunyi yang Berdampak Kekekalan. Kenapa saya katakan iman dalam sunyi atau dalam senyap? Tapi Yusuf Arimatea memberikan dampak kekekalan. Pertama, karena iman yang senyap yang dimiliki oleh Yusuf Arimatea berkarakter memiliki langkah berani. Di dalam ayat 42 dikatakan, karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dalam Yohanes 19 ayat 38 dikatakan, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Saudara-saudara yang terkasih, sewaktu Yusuf Arimatea mengetahui Yesus sudah mati di kayu salib, dia secara sembunyi-sembunyi meminta untuk dia boleh mengurus mayat Yesus kepada Pilatus. Kita tahu dia seorang anggota majelis besar, kita tahu dia seorang pejabat, kita tahu dia seorang yang terkemuka. Sewaktu dia memberanikan diri meminta mayat Yesus, itu adalah satu taruhan yang besar bagi masa depannya. Mungkin kalaupun dia melakukan itu dan orang tahu, dia bisa kehilangan posisi, dia bisa kehilangan kekayaan, dia bisa kehilangan orang-orang yang dikasihinya, karena dia berpihak kepada Yesus yang pada saat itu divonis mati seperti layaknya pelaku kriminal. Tapi Yusuf Arimatea adalah orang yang sangat berani. Meskipun dia tahu ada taruhannya, dia datang ke Pilatus untuk meminta menurunkan atau mengurus mayat Yesus. Tindakan beraninya, imannya yang dalam kesenyapan karena tersembunyi, membuat dia berhasil mendapatkan otoritas dari Pilatus untuk mengurus mayat Yesus. Kita tahu ada banyak perkara dalam hidup kita. Kita sering berpihak kepada apa yang kita lihat, tapi kita ragu karena ada yang kita korbankan dalam iman kita. Tapi Yusuf Arimatea menghilangkan itu semua. Dia datang dengan berani karena dia tahu dialah yang mengurus mayat Yesus. Tidak ada seorang pun yang berani mengurusnya. Yang kedua, iman yang senyap yang berdampak kekekalan pada Yusuf Arimatea karena berkarakter memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat dalam seluruh kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tercatat betapa
Yusuf Arimatea memberikan yang terbaik dalam mengurus mayat Yesus. Dikatakan di dalam keempat Injil, dia membelikan kain lena, dia menurunkan mayat Yesus, dia mengapani mayat Yesus, bahkan membubui mayat Yesus dengan rempah-rempah bersama Nikodemus, meletakkan mayat Yesus dalam kubur baru milik Yusuf, menutupnya dengan batu pada pintu kubur. Yusuf Arimatea memberikan properti yang terbaik yang dia miliki kepada Yesus yang sudah mati. Dia menempatkan Yesus yang matinya tidak layak, tetapi dia ingin mengurus mayat Yesus supaya menjadi layak seperti adat istiadat Yahudi pada saat itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, dia merelakan kubur kosong miliknya untuk menaruh mayat Yesus. Itulah yang diberikan oleh Yusuf Arimatea. Dia memberikan yang terbaik. Meskipun junjungannya sudah menjadi jenazah, dia tidak tahu apa yang terjadi akan esok. Tapi dia yakin, imannya yakin bahwa Yesus harus layak diurus dalam kematiannya. Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran yang kita ambil dari Yusuf Arimatea adalah iman yang senyap, yang memiliki karakter langkah berani dan memberikan yang terbaik, akan berdampak kepada kemuliaan Allah, akan berdampak kepada kekekalan. Dampak dari iman yang meskipun senyap, tetapi berkarakter memberi yang terbaik, memiliki langkah keberanian, akan membuat kita merasakan kebangkitan Yesus setiap hari dalam hidup kita. Kita tahu saat Yusuf Arimatea mau memasukkan mayat Yesus ke dalam kubur baru, kita bisa melihat suatu peristiwa yang indah. Kubur baru kosong disiapkan Yusuf Arimatea. Kubur 3 hari kemudian, kubur yang kosong terjadi karena Yesus bangkit untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita terus berani mengungkapkan iman kita, meskipun dalam senyap, dengan berkarakter berani, berkarakter memberi yang terbaik. Maka saudara-saudara yang di rumah, siapapun yang menyaksikan acara ini akan merasakan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati firman. Biarlah iman kami seperti iman Yusuf Arimatea yang selalu berani dan memberikan yang terbaik meskipun dilakukan dalam kesenyapan. Dan biarlah kami juga terus merasakan kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.